got so much motherfucking design on right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Khairun Nisa, SPDI MA, selaku dosen pembimbing mata kuliah agama Islam. Dan yang saya hormati penonton online saya yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindahnya, yakni berupa nikmat kesehatan, iman, dan takwa. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni kabar kebenaran agama Islam. Teman-teman muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan ceramah singkat terkait bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Cara Islam membangun persatuan dalam keberagaman yang pertama yaitu tidak ada paksaan dalam beragama. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Dalam ajaran Islam, tidak dibenarkan perilaku memaksa seseorang atau kelompok tertentu untuk memeluk Islam. Tugas umat Islam adalah memberikan petunjuk dan mengajak ke jalan yang mendakwahi. Setelah itu, semuanya dikembalikan ke diri masing-masing, mau beriman kepada Allah atau malah sebaliknya. Dakwah itu mengajak, bukan memaksa. Hal ini antara lain sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman yasha'a falyu'min wa man yasha'a falyakfur. Inna a'tadna lizzalimina nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarab wasa'at murtafaqa, yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Shadaqallahul Aliyul Azim. Fahrul Aldin Al-Razi dalam kitab tafsirannya Al-Ghaib ketika menafsirkan ayat tadi menyatakan bahwa Allah tidak membangun keimanan di atas pemaksaan, melainkan menegakkan kekokohan dan kebebasan memilih. Lebih lanjut, beliau mengingatkan kepada umat Islam bahwa pemaksaan keyakinan akan menghasilkan keyakinan yang kropos dan mudah goyah.
Teman-teman muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara Islam membangun persatuan dalam keberagaman, yaitu mengakui dan menghormati adanya perbedaan keberagaman. Selain membebaskan manusia untuk beriman kepada Allah atau tidak dengan konsekuensi masing-masing, Allah juga menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama, manusia yang beraneka ragam itu. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, harus menjadi sebuah harmoni, yakni saling berinteraksi positif. Ulama Nusantara seperti Quraisy Shihab menjelaskan maksud Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah menciptakan manusia beraneka ragam sifat, bentuk, tradisi, dan budaya dengan tujuan agar manusia bisa berinteraksi dan menjalin kerjasama antar sesuatu dengan yang lainnya. Teman-teman muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, cara Islam membangun persatuan dalam keberagaman, yaitu Allah tidak berkehendak menciptakan manusia umat yang satu. Banyak ayat yang berbicara tentang hal ini, diantaranya Quran surah Hud ayat 118 hingga 119, Quran surah Yunus ayat 99, Quran surah Al-Maidah ayat 49. Menurut pakar tafsir Ibnu Katsir, Quran surah Hud ayat 118 sampai 119 misalnya sebagai petunjuk bahwa manusia akan senantiasa berbeda dalam agama mereka, keyakinan, ideologi, dan jalan hidup pemikiran mereka. Setidaknya dari 3 poin tadi dapat disimpulkan dengan tegas bahwasanya Islam sangat menghargai keberagaman. Pada saat yang sama juga menekankan akan persatuan. Demikianlah Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Cara inilah yang dicontohkan oleh Nabi ketika di Madinah melalui Piagam Madinah. Teman-teman muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab rapuhnya tali persatuan dan kesatuan di kalangan umat. Antara lain yang pertama, munculnya sifat kecurigaan atau prasangka buruk yang berlebihan terhadap kelompok lain. Yang kedua, munculnya interpretasi yang juga menjadi penyebab adanya kecurigaan tanpa bukti yang berujung pada konflik. Yang ketiga, mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya yang sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima tobat lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya perpecahan dalam persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita harus menjunjung tinggi toleransi dan senantiasa menjaga tali silaturahmi dalam berbagai aspek kehidupan, berlomba-lomba berbuat baik untuk mengharapkan ridhonya. Sekianlah ceramah dari saya. Semoga hal yang disampaikan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.